Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyratu asnafin min ummati la yadkhuluna al-jannah illa man tab. Awwaluhum al-qalla' wal-jayuf wal-gattat wad-dabub wad-dayyuth wa sahibul 'artabah wa sahibul kubah wal-'utul waz-zanim wal-'aq liwalidayhi. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas itu Abdullah Ibnu Abbas. Abdullahnya sahabi, wa Abbas sahabi. Kalau anak sama ayahnya semua sahabat, maka dalam taradhinya pakai radhiyallahu anhuma, isim mutsanna. Tapi kalau dia saja yang sahabat, orang tuanya atau ayahnya bukan sahabat, radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, menyampaikan, ada 10 golongan dari umatku yang mereka enggak akan masuk surga kecuali kalau sudah taubat. Kalau apabila mereka belum taubat dari perbuatan ini, maka enggak akan masuk surga. Apa itu? Semua istilah. Qalla, jayuf, qatat, dabub, dayyuth, sahibul artabah, sahibul kubah, utul, zanim, ak. Sekarang satu persatu dijelaskan oleh Rasulullah ketika ditanya. Qila ya Rasulullah, ya Rasulullah, satu persatu jelaskan. Yang pertama, qalla'. Siapa qalla' yang enggak akan masuk surga kecuali kalau udah tobat dari perbuatannya? Rasul menjawab, qalla' alladhi yamshi baina yadayil umara. Orang yang hidupnya berjalan di antara para umara. Mereka orang-orang yang menjual harta demi umara, menjual agama buat umara, yang ikut mendukung perbuatan zalimnya para umara. Maka mereka itu disebut oleh Nabi dengan sebutan qalla'. Kalau umaroknya itu adil, kita dukung, maknanya kita doakan, kita support, kita pahala. Tapi kalau apabila dia zalim, kemudian kita i'anah ala zulmihim, bantu perbuatan zalimnya mereka, na'udzubillah. Atau yang menjual fatwanya demi kepentingan para umara, para pejabat. Hak jadi batil, batil jadi hak. Demi untuk kepentingan mendapatkan bagian dari para umara. Ya. Adapun para umaranya sendiri, mereka adalah objek dakwah. Bukan terus berarti umara enggak boleh didekati, dijauhi, yang dekat masuk neraka lah. Mereka mad'u, asal kita enggak dukung dalam perbuatan zalimnya. Kalau ada pejabat jangan kita anti, kita mesti deketin, apalagi muslim umat Sayyidina Muhammad, orang muslim, orang mukmin. Kalau ghairu muslimin, dia pemimpin pejabat, cepat didekati. Kenapa? Mad'u anhum min ummati Muhammad, diajak ke Islam, diajak berbuat baik. Siapa bilang nggak boleh mendakwahi para umara? Ini zaman sekarang ini aneh. Kalau ada ulama dekat kepada umara untuk berdakwah, langsung dianggap qalla', jual agama. Isfi akhi. Ente kira Nabi Musa sama Nabi Harun ini penjual agama? Wa qula lahuma qawlan. Tuh. Musa, idhab ila fir'auna innahu qalla', ada Nabi Musa.
Bikin teh. Yang nggak boleh itu dukung kemungkarannya, perbuatan dolimnya, mukhalatoh sama mereka. Adapun kalau umpama cuma dakwain mereka, ada min wajibatil doa, min wajibatil ulama. Ada presiden datengin Habib Umar, disambut sama Habib, dijak makan. Wah, ada presiden dolim. Begitu presiden ini pulang, satu muridnya ada i'tirad, ada enggak ridho di hatinya. Habib, kenapa antum sambut pemimpin dolim tadi? Jawaban Habib Umar cuma satu, fa innahu mad'u. Objek dakwah. Terus mau diapain? Mau disuruh dolim terus? Hakadha Rabbana wa 'allamana masyaikhuna. Pokoknya kita jangan sampai na'udzubillah ikut mendukung perbuatan kemungkarannya. Mereka menghalalkan khamr, membuka pabrik khamr, kita izinkan, kita dukung. Mereka membuka tempat prostitusi, kita mereka mau mendolimi rakyat, kita dukung. Dalam perbuatan kedolimannya itu gak boleh. Apalagi sampai mengeluarkan dalil. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua kata Nabi SAW, al-jayuf. Yang gak masuk surga ini jayuf. Siapa jayuf ya Rasulullah? An-nabbash. Ini nabbash ini bisa dua arti ini. Kalau biasanya dalam hadis nabbash itu huwaladzi yambushul kubur liyasruk. Orang dulu itu ada yang pekerjaannya apa? Maling kafan. Maling kafan. Jadi orang mati dalam 1-2 hari itu kafannya sudah diincar sama nabbash ini. Terus diambil. Bayangkan. Itu kalau cuma pakai kafan, apalagi sudah pakai kafan, pakai gigi emas. Wah, ada nabbashin. Diambil, kita ambilin gigi emasnya lumayan dapat puluhan juta. Ya. Mencuri kafan, mencuri barang yang dikubur tadi itu. Ya. Apalagi sampai sekarang lebih top lagi. Apa yang dicuri? Jantung, paru-paru. Orang mati dapat, memang dijaga. Di sebagian tempat itu dijaga. Karena diambil jantungnya, diambil ininya untuk kepentingan dijual lagi dan lain-lain. Atau nabbash, mencuri di kuburan. Tapi ada lagi yang mengatakan nabbashul kubur itu istilah dalam orang Arab. Siapa nabbashul kubur? Nabbashul kubur itu orang yang bangkitkan fitnah. Tidak ada apa-apa, cari isu yang bikin mereka marah, berantem. Yang garai ini dajjal ini, ada nabbashul kubur. Ada yang bikin zombie. Tahu diibaratkan bahwa nabbashul kubur, kubur itu sesuatu yang sudah mati. Ada berita aib atau apa yang sudah mati, sudah kemarin jadi masalah terus sudah mati. Dihidupkan lagi. Ada bikin ruwet lagi, bikin fitnah lagi. Ada nabbashul kubur. Itu tidak boleh. Al fitnatu na'imatun la'anallah man aiqadhaha, kata Rasulullah. Fitnah itu tidur. Maka dilaknat oleh Allah orang yang menghidupkan fitnah yang sudah tidur. Ada la'anallah man aiqadhaha dan nabbashul kubur. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, wakila mal qattat. Qattat namam. La yadkhulul jannah qattat. Qattat namam, orang suka adu domba. Tidak masuk surga orang yang hidupnya suka adu domba. Siapa orang yang suka adu domba? Buzzer. Tahu buzzer nanti? Buzzer atau buzzer? Buzzer media di media ini ngirim di apa namanya Facebook ini bikin tulisan, bikin perkataan yang apa namanya ngadu domba ini dengan ini dengan ini. Oh, dibayar buzzer ini.
adalah gotatin, gotat namamin. Ya. Buzzer ini kata Rasulullah la yadkhulul jannah. Ya. Hati-hati. Ada lagi sekarang yang ajib, jihad. Jihad lewat media. Tapi jihadnya syatam namimah. Wa nashrul khabar yang belum pasti kebenarannya. Istinfin ada jihad. Jihad itu menyebarkan kebaikan itu jihad. Menjawab dengan nasihat Quran dan hadis itu jihad. Sama biismi jihad lewat media, kemudian caci maki orang, memfitnah orang, kabar nggak jelas, video dipotong-potong, disebarkan demi untuk memfitnah. Ini namam. Ini bukan penghuni surga. Ini la yadkhulul jannah kata Rasulullah. Hati-hati. Ad-dabub. Qala alladhi yajma' fi baitihi al-fatayat lil fujur. Oh, dabub. Dabub. Dabub boleh dayub. Baknya dabub, bak apa ya itu? Dabub. Dabub ini orang yang ngundang penyanyi apa? Wanita. Apa? Penyanyi wanita itu apa namanya? Biduanita. Mengundang biduanita ke acara pernikahannya, anaknya, atau semua biduan perempuan disuruh joget-joget. Ya. Alladzi yajma' fi baitihi, ngundang di rumahnya, di acaranya, fatayat lil fujur. Ya, untuk berbuat yang maksiat kepada Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan ada la yadkhulul jannah juga itu. Apa? Kasbul mughanniyat haramun haditsan. Penyanyi perempuan atau wanita itu yang mengumbar auratnya, joget kayak cacing kepanasan, mengumbar aurat dan badannya pakai baju. Ya. Ini yang masalah siapa? Yang pertama dia masalah, yang kedua ente yang seneng juga masalah. If ma'indahum haya, ngundang pernikahan, ngundang biduan yang joget pakai baju seperti itu. Ini kata la yadkhulul jannah. Kecuali kalau tobat. Hati-hati. Ada dabub. Ya. Makanya kalau ada orang yang nikahkan anak, ngundang penyanyi, joget nggak karu-karuan, wa fiha khumur, apalagi dikasih khomer, ikhtilat bainar rijal wan nisa, halas dabub. Ya, dabub. Jadi inti mulai sekarang kalau ada orang nikah, umpama namanya Joni nikahkan anaknya, kemudian campur gitu, Joni dabub. Ya. Langsung dabub illa idza taba, dabubnya diambil, ada dabub. La ilaha illallah. Kemudian wagilat madayuth, yang dah masuk surga dayuth. Siapa dayuth? Dayuth itu laki-laki yang alladzi la yagharu ala ahli, enggak punya rasa cemburu dengan istrinya. Dayuth itu nggak bisa masuk surga. Siapa dayuth? Dayuth itu lihat istrinya dibonceng laki-laki yang bukan mahram, diem, dayuth. Dayuth itu laki-laki atau suami yang lihat istrinya berduaan dengan laki-laki lain. Oh, nggak apa-apa. Apalagi cipika, cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium neraka jahanam, nyosop ya. Gimana? Istrinya cipika-cipiki, ya. Dayuth, istrinya dipakein baju yang ketat,
terus dadanya belah, terus tidak pakai menutup auratnya, tidak sopan, dibawa ke pernikahan, jalan-jalan, dan ditunjukkan orang-orang. Hadhihi zaujati. Wa ana dayuth, alhamdulillah. Syahada. Apa ini? Orang laki harus mesti rasa punya cemburu. Anda tidak punya iman nanti. Disentuh tangan istrinya, salaman sama laki-laki yang bukan mahram, nggak ridho. Itu dayuth. Itu bagus. Kalau ridho, dayuth. Iya. Katanya, apa namanya? Emang kenapa nggak boleh? Wong cuman salaman aja. Oh, ini perempuan ini diangkat derajatnya sama Allah kok enggak mau, mintanya turun. Nanti mau istri dipegang tangannya sama semua laki-laki. Ini pernah megang sini. Kefala. Ratu Elizabeth itu enggak ada yang bisa pegang. Karena dia Ratu Elizabeth, salaman enggak sembarang orang. Kalau salaman pun pakai apa? Kaos tangan. Wassalam. Ada Ratu Elizabeth. Ente Ratu Serbet. Orang diangkat derajat tidak mau, mintanya mau dipegang sama laki-laki semuanya. Siapa? Ya. Kalau ente kalian ini kalau jadi laki-laki, jadi suami, jangan dayuth. Harus punya cemburu. Ghayur, kata Rasulullah. Iya. Kalau apa namanya dibilang apa ini dikit-dikit cemburu, ya ini iman. Wa mahabbah kadalik. Selain iman juga ada rasa cinta dan ngeman, menghargai. Kalau nggak mau yang kayak gitu ya harus pajak. Ya. Istrinya diajak pergi sama, fadhal, bawa. Balik tak apa-apa sudah. Bismillah, bawa sudah. Roto larang mangan ini, ya Allah. Tidak ada lau mahabbah wala ihtiram, tidak ada memuliakan, tidak ada cinta, tidak ada apa. Kalau ada yang cinta, mahabbah dan lain-lain, dia cemburu. Ya itu bagus. Jadi laki seperti itu. Tak apa-apa. Ya. Rasulullah itu pernah dengar khabar Sayyidina Sa'ad gara-gara istrinya itu digodain orang, yang godain dibunuh sama Sayyidina Sa'ad. Saking pencemburunya. Kemudian sampai ke Rasulullah, kata Rasulullah, dipuji Sayyidina Sa'ad. Hal ajibtum min ghirati Sa'ad? Kalian ini heran, takjub, gumun dengan kecemburuannya Sa'ad? Iya ya Rasulullah. Sa'ad pencemburu berat. Wallahi inilah aghyaru min Sa'ad. Nanti kalau tahu, aku lebih pencemburu dari Sa'ad. Ya. Tak main-main. Rasulullah waktu cemburu dengan Sayyidatuna Aisyah karena ada fitnah. Hadithul ifik. Yang ketika Sayyidatuna Aisyah jalan sama Rasulullah, kemudian Sayyidatuna Aisyah itu hilang. Gara-gara ada barangnya yang jatuh. Kemudian Sayyidatuna Aisyah nyari ketinggalan. Di belakang ada rombongan yang terlambat. Rombongan terlambat, ketemu Aisyah. Dan dia sebelum nikah dengan Nabi itu sudah tahu Aisyah itu gimana zaman dulu. Dengan, ini kau Aisyah ya istrinya Nabi. Iya, cepat kita antarkan. Diantarkan sampai ke rombongan. Ja'an nabasul kubur. Ja'an namam qotad. Langsung. Ente tahu, dibilang selingkuh Aisyah dengan Nabi. Bayangkan ente. Istrinya Nabi dituduh selingkuh. Wah, wa ta'athar Rasulullah min hadza. Kobong hatinya Nabi. Kok ya, sempat kemakan isu khobar dari orang-orang Yahudi, munafikin. Langsung karena tahu Rasulullah ini panas karena cemburuannya, ente tahu yang jawab bukan fulan wala fulan, ndak ya Rasulullah, ndak, langsung dari Allah, bara'ah min Allah. Ayat Quran turun.
menunjukkan baro'ah. Baro'ah itu apa? Lepas tangan atau bebas dari tuduhan itu. Nggak. Aisyah tidak berbuat seperti itu. Ini kalau tidak Allah sendiri yang ngasih baro'ah, tidak tahu jadi apa itu orang. Kata. Ente kalau tidak punya cemburu, terus ente nikah, ya ente harim zuat sama harim. Perempuan nikah sama perempuan, LGBT ente. Lemper getuk bengkiah. Allah. Hati-hati itu LGBT. Ya. Yang laki sama laki, perempuan sama perempuan tidak karu-karuan. Oh, sekarang ini kok jadi biasa. Ini ada pesan internasional, kayak seakan-akan harus diberi kebebasan semuanya. Yang masalah sekarang tak kasih tahu. LGBT itu nular kalau dibiarkan. Nanti kira bencong itu. Kalau dia itu, ini apa? Alasan orang yang membela LGBT ini karena dia itu dari lahir sudah condong ke sesama jenis. Sudah fitrahnya seperti itu. Yang seperti itu satu, yang 1000 nular, ketularan. Iya, ente punya teman dulu ya, Masya Allah. Ya laki, gara-gara kumpul sama bencong, kumpul di salon, kumpul perempuan, jadi dia bencong. Kok bisa dikatakan dari lahir? Ya sekolah kalau dari lahir sudah itu penyakit sendiriin. Tapi masalahnya yu'di, ini nular ini. Penyakitnya ini. Terus mau dibelain dengan cara macam-macam. Terus ngomong fikih lagi, itu khuntha. Isdarak min khuntha ente. Tak ada yang khuntha. Mereka dioperasi kok khuntha. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian wakila wa sahibul artabah alladhi yadribu tabal. Ya. Ada itu seperti gendang yang muharram, bukan seperti hajir, bukan seperti marawis. Ya. Gila artabah di situ kayak dumbuk. Makanya di Hadramut kalau maulid tak pakai dumbuk-dumbuk itu. Karena khilaf itu. Dhayiqil wasat. Yang tidak boleh itu dhayiqil wasat, dumbuk. Itu dilarang. Calti dan lain-lain itu. Wah, ini kan ada yang mengatakan tidak haram. Masalah khilaf. Kalau sudah khilaf mereka nggak mau sudah. Wah, ada apa? Ya. Ada lagi seperti itu. Namanya kubah. Alladzi yadribu tambur. Sama ini dua ini musik-musik yang tidak dibenerin. Tapi itu khilaf. Wagila mal'utul. Al-utul alladzi la ya'fu 'anil dzam la yaqbalu 'udzur. Orang yang enggak suka masih maaf orang. Dikasih alasan enggak mau terima. Enggak bisa. Loh ini enggak bisa, enggak mau, sudah ada utul. La yadkhul jannah. Orang bisa maafin, harus nerima udzur. Mazanim alladzi wulida minaz zina wa yaq'ud ala qari'atut tariq fayaghtaban nas. Anak yang lahir dari perzinaan kemudian dibawa di tengah qari'atut tariq, di jalan, kemudian orang dibawa anak-anak. Nah ini. Kalau sekarang gimana itu? Sekarang ini yang nikah sudah hamil duluan. Hamil di luar nikah, belum nikah wis meteng. Utul lah. Terus nanti punya anak, anaknya mau dibanggakan gimana? Di Islam, anak zina itu enggak dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak ada dosa turunan. Yang salah orang tuanya. Tapi anak zina enggak dikasih keleluasaan di Islam. Kenapa? Untuk ambil pelajaran buat lain. Kalau anak keluar dari zina terus enggak ada masalah, orang banyak akan berbuat zina. Hamil di luar nikah, pemerintah di negeri kita ini, khususnya KUA, Kantor Urusan Agama Islam, itu nggak mau nikahkan perempuan yang hamil duluan. Padahal ada khilaf masalah. Di mazhab lain nggak boleh, di mazhab kita Syafi'i malah boleh. Tapi masalahnya, kalau kita biasakan, nanti semuanya kayak gitu. Anak zina jadi imam enggak boleh. Ya, enggak boleh dinampakkan, ditunjukkan orang. Oh, kesian. Agak sedikit diapakan? Kucilkan. Untuk apa? Untuk apa?
untuk agar diambil pelajaran buat yang lain. Ini loh inti kalau punya anak zina, jadi tidak enak semua anak inti. Kesian anaknya. Jadi orang itu mikir mau zina. Ini seperti itu. Tapi kalau anaknya itu dianggap biasa, malah diihtirami kadang-kadang, tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Sini dia walat, sini. Terus tambah, ini tambah wah, tidak apa-apa. Agak anak zina dia apa-apa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, masyhurun, durhaka sama orang tua, dan itu artinya kita semuanya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.